halaman 1 ada videonya, bisa di-play. Data memerintahkan komputer untuk menambah Kemudian data baru menuju dan ke halaman sebagainya. kedua. Maka mouse ini Menuju ke halaman 3 untuk menguji coba apakah tombol navigasi media interaktif ini benar-benar interaktif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah panduan bagaimana membuat Google Site sebagai media pembelajaran interaktif. Pertama kali, aktifkan browser Anda. Kemudian, silahkan pada address bar halaman browser ketikkan https://google.com. Silakan login menggunakan tombol login di sebelah kanan atas. Masukkan email Anda. Pastikan email yang digunakan menggunakan Gmail. Klik tombol selanjutnya. Masukkan password dari email Anda. Jika sudah yakin emailnya benar, tekan tombol selanjutnya. Setelah berhasil login ke Google, di pojok kanan atas akan ada icon dari email yang telah dimasukkan tadi. Sebelum membuat Google Site, maka perlu membuka Google Drive terlebih dahulu. Bisa langsung dari sini. Cari Drive. Maka akan masuk ke Google Drive. Klik saja di sebelah kiri ini Drive saya. Supaya tidak bingung, bisa membuat folder terlebih dahulu. Saya akan membuat folder baru. Misalnya saya beri nama foldernya adalah Google Site. Buat. Kemudian klik folder Google Site tadi 2 kali. Disinilah nanti akan membuat Google Site sebagai media pembelajaran interaktif. Tekan tombol plus baru di sebelah kiri atas, pilih lainnya. Selanjutnya di sebelah kanan ini ada pilihan Google Sites. Dari tampilan ini bisa membuat media pembelajaran berbasis website yang sangat mudah sekali, tidak perlu mengetahui bahasa pemrograman pun bisa membuat. Di bagian atas ini adalah halaman judul atau header yang nanti akan tampil di bagian atas. Kemudian di sebelah bawahnya ini nanti adalah media untuk menuliskan teks maupun menaruh gambar, video, grafik, dan lain-lain. Di sebelah kanan atas ada 3 tombol, tombol sisipkan, tombol halaman, dan tombol tema. Masing-masing tombol ini nanti akan kita gunakan untuk membuat site yang digunakan untuk media pembelajaran. Sebelum lanjut untuk membuat teks, maka perlu melakukan pengaturan sederhana. Nama filenya di sini diisi terlebih dahulu. Saya berikan informatika. Di sini boleh diganti dan boleh tidak, atau dikosongi juga boleh. Bisa juga menambahkan logo jika memiliki logo.
Judul halaman boleh dituliskan sesuai dengan keinginan. Saya tulis informatika kelas 7 misalnya. Ukuran hurufnya bisa diatur sesuai dengan keperluan. Ini saya mengaturnya dengan ukuran 24. Jenis hurufnya bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Saya memilih roboto, umpamanya tebal. Pengaturan lebih lanjut silakan nanti dicoba dengan fitur yang ada di sebelah atas ini. Berikutnya melakukan pengaturan di sebelah kanan ini ada tombol setelan. Navigasinya bisa diatur, modenya itu bisa di atas atau di samping. Kemudian warnanya bisa pilih transparan atau putih atau hitam. Sementara saya biarkan transparan, modenya biar saja di atas. Kemudian brand image. Jika memiliki logo nanti silahkan bisa diupload di sini logonya. Jika memiliki favicon silahkan nanti juga bisa diupload faviconnya. Tetapi ini tidak harus diisi. Alat pelihat. Di sini ada tampilkan waktu kapan halaman terakhir diperbarui. Bisa diaktifkan dan dinonaktifkan. Saya pilih diaktifkan saja. Yang lain biarkan saja. Kemudian domain custom. Karena saya tidak memiliki domain khusus, maka ini saya biarkan. Analisis boleh diaktifkan jika menghendaki, jika tidak biarkan. Banner pengumuman ini bisa ditampilkan dan bisa tidak. Jika ingin membuat pengumuman kepada siswa, maka di sini tinggal menuliskan pengumumannya apa, nanti akan tampil di sebelah atas berwarna kuning di seluruh halaman. Tetapi sementara dibiarkan dulu, dinonaktifkan tidak apa-apa. Sementara pengaturannya begini saja, ditutup kembali. Pada pengaturan yang terakhir adalah pengaturan publikasi. Klik saja tombol publikasi. Nanti nama websitenya itu apa yang diinginkan. Jadi di bagian bawah kotak ini akan muncul. Nanti website yang bisa dibagikan kepada siswa itu judulnya kayak begini. Apakah sudah setuju? Jika belum setuju, ini bisa diubah. Umpamanya diganti informatika saja. Jika Google tidak menyetujui nama tersebut dengan alasan bahwa nama ini sudah pernah digunakan, maka pada kotak ini akan berwarna merah. Artinya tidak setujui, jangan dipaksakan. Kalau saya tambah begini, ternyata masih merah, saya tambahkan lagi angka 7, ternyata masih merah, itu artinya tidak bisa digunakan. Maka saya perlu menambahkan lagi sampai warna merahnya hilang. Jika warna merah hilang, maka link ini bisa digunakan. Nanti alamat yang dibagikan ke siswa adalah ini, https://2 sites.google.com/view/informatika 7A. Informatika ini ada tanda pemisahnya, kemudian 7A. Berikutnya pengaturan siapa yang bisa melihat situs saya. Yang ini dibiarkan saja. Permudah orang lain mengunjungi situs Anda dengan domain custom. Karena tadi tidak memiliki domain custom, maka dibiarkan saja. Sekarang menuju ke siapa yang dapat melihat situs saya. Kelola. Di sini ada pilihan pada akses umum. Draft ini ada pilihan dibatasi siapa saja yang memiliki link. Sebaiknya draft ini dibatasi saja karena draft ini adalah dokumen yang masih belum siap untuk dilihat orang lain. Sehingga yang bisa melihat adalah pemiliknya sendiri. Sebaiknya dipilih batasi saja. Kemudian
Situs yang sudah dipublikasikan bisa dilihat siapa saja. Jika memilih dibatasi, maka dirinya sendiri yang bisa melihat, atau orang-orang yang mempunyai link. Kemudian publik bisa dilihat siapa saja. Jika link yang dibuat ini sudah tidak digunakan lagi, kepingin tidak bisa dilihat orang lain lagi, pilih hapus link. Saya akan memilihnya publik. Artinya media pembelajaran yang kita buat nanti bisa dilihat oleh siapa saja. Orang yang searching di Google atau mesin pencari lain akan bisa melihat website atau media pembelajaran yang kita buat. Jika sudah pengaturan, klik tombol selesai. Selanjutnya, setelan penelusuran, minta mesin telusur publik untuk tidak menampilkan situs saya. Ini tidak usah dicawang karena biar bisa dilihat banyak orang. Orang yang mencari di Google, di mesin pencari Google atau Yahoo atau yang lain biar bisa menemukan. Pilih saja publikasikan. Maka website yang kita buat itu sudah bisa dilihat orang lain. Cara melihatnya bagaimana? Di sini ada gambar rantai, diklik saja. Untuk melihat website itu, maka ini diklik salin link. Berikutnya kita coba buka pada tab baru, dipastekan di sini. Halamannya tadi adalah https://view/informatika tanda penghubung 7a halaman muka. Sebenarnya ini dihapus pun tidak apa-apa. Begini juga tidak apa-apa. Enter. Ini adalah website yang bisa dilihat oleh khalayak umum, masih kosong. Di sini ada tulisannya informatika 7a. Ini adalah bagian judulnya tadi, tampilnya seperti ini. Kemudian yang ini tampilnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan bagaimana cara membuat teks. Cara untuk membuat teks atau isi dari media pembelajaran ada banyak cara, yaitu dengan copy paste dari materi yang sudah disiapkan sebelumnya maupun menulis secara langsung di website ini. Fitur yang bisa digunakan untuk membuat teks atau mengisikan gambar atau mengisikan video dan lain-lain bisa digunakan pada tombol sisipkan di sebelah kanan atas. Untuk menambahkan teks, bisa dipilih kotak teks. Untuk menambahkan gambar, di sini bisa ditekan tombol gambar, bahkan untuk memasukkan file dari Google Drive, bisa ditekan Google Drive. Atau nanti pakai desain-desain yang lain, kombinasi antara teks dan gambar. Di bagian bawah ini ada banyak pilihan yang bisa digunakan. Silakan nanti bisa dicoba sesuai dengan kebutuhan untuk membuat tombol. Untuk memasukkan video dari YouTube bisa langsung ditekan tombol YouTube ini. Sekarang kita coba terlebih dahulu menambahkan teks. Dengan menekan kotak teks. Di sini kita bisa menulis secara langsung begini, atau juga bisa copy paste dari materi yang sudah disiapkan sebelumnya. Saya ambil contoh ini dari e-book miliknya Kemdikbud, umpamanya belum menyiapkan materi atau kita sudah menyiapkan materi, boleh dari Word atau PDF atau yang lain. Di copy paste, saya akan menuliskan judulnya terlebih dahulu di sini, di copy, kemudian kembali lagi ke sini, di paste. Paste ini bisa menggunakan tombol di keyboard, yaitu tombol CTRL atau kontrol. Kemudian jangan dilepas, ditekan huruf V.
Jika menggunakan mouse, langsung mouse-nya diklik sebelah kanan, kemudian pilih tempel atau paste. Di sebelah kanannya itu ada petunjuk Ctrl plus V untuk menempel. Begini juga bisa. Berikutnya kembali lagi, misalnya ini yang akan saya kopikan. Sampai di sini saja. Klik kanan untuk copy. Kemudian kembali lagi ke sini. Klik kanan untuk tempel atau paste. Maka tulisan di sini sudah terkopikan di halaman Google Site. Selanjutnya tinggal melakukan pengaturan teks saja sesuai dengan kebutuhan. Ini umpamanya sebagai judul saya tulis agak besar dan tebal. Ukurannya saya ubah menjadi 14. Kemudian digeser ke tengah. Warnanya biar agak menarik. Silakan dipilih warna paling menarik. Selanjutnya pada paragraf berikutnya saya geser ke bawah. Dan seterusnya. Supaya tulisannya kelihatan rapi, ini di blok terlebih dahulu untuk dibuat rata kanan kiri. Untuk melihat previewnya, kalau nanti di HP-nya siswa itu munculnya seperti apa, maka bisa ditekan tombol di bagian atas ini, melihat pratinjunya. Di sini ada pilihan, kalau di dalam komputer nanti munculnya seperti ini. Kalau memakai tab munculnya seperti ini. Ini bisa geser ke atas ke bawah. Kalau itu menggunakan HP, munculnya akan seperti ini. Oke. Kembali lagi ke sini. Supaya nanti tampilannya lebih menarik, perlu dimodifikasi lagi. Oke. Tetapi kita akan selesaikan dulu bagaimanakah setelah memasukkan teks kemudian menambahkan gambar. Di bagian bawah sini ada gambar yang perlu dimasukkan. Caranya, gambar ini harus di-copy terlebih dahulu, bisa menggunakan snipping tool yang sudah melekat di Windows, di semua Windows ada. Atau bisa menggunakan snapshot kalau saya ini menggunakan Foxit Reader, itu ada fasilitas snapshot, atau menggunakan snipping boleh. Saya contohkan menggunakan snipping. Saya akan ambil gambar ini. Silakan ini disimpan. Di picture saja. Pilih gambar 1. Save. Selanjutnya tekan tombol gambar. Upload. Pilih picture. Karena tadi gambarnya disimpan di picture. Cari nama yang barusan tadi disimpan adalah gambar 1. Gambar 1. Open. Maka gambar ini sudah masuk ke dalam Google Site yang akan kita tampilkan ke siswa. Jika ingin menghendaki gambar ini diperbesar, tinggal arahkan panah atau pointer mouse digeser begini. Silakan mau diperbesar seukuran berapa, supaya gambarnya nanti bisa pas ukurannya, ditekan di sini. Bisa digeser ke tengah-tengah, supaya kelihatan lebih rapi. Jika menghendaki caption gambar, maka ini diklik terlebih dahulu sampai muncul pinggir-pinggirnya ini ada lingkaran-lingkaran kecil. Selanjutnya pilih tambahkan teks. Misalnya gambar 1 tentang apa begitu. Berpikir komputasional. Saya posisikan di tengah-tengah. Sekarang bisa dilihat kembali pratinjunya.
Kalau di HP-nya siswa nanti tampilnya seperti ini. Kalau menggunakan tab akan seperti ini. Kalau itu menggunakan komputer besar akan seperti ini. Jangan lupa setelah perubahan itu sudah dianggap selesai, tekan tombol publikasikan. Pada saat mempublikasikan ada pengaturan seperti ini. Silahkan dilakukan pengaturan jika menginginkan tampilan setiap publikasi itu ada pratinju seperti ini, boleh langsung publikasikan. Tapi saya akan melakukan pengaturan publikasi lagi. Tinjau dan publikasikan. Cawangnya dihilangkan saja biar tidak muncul setiap kali publikasi muncul pratinju. Simpan. Publikasikan. Cek lagi perubahannya. Yang tadi belum ada tampilannya pada saat publikasi pertama, refresh lagi apakah sudah muncul perubahan dari publikasi yang terakhir. Sekarang sudah muncul teks dan gambar. Selanjutnya, bagaimanakah jika ingin menambahkan video? Cara memasukkan atau menyisipkan video ke dalam Google Site ada dua cara. Yang pertama, langsung bisa menggunakan tombol YouTube pada menu sisipkan. Pilih saja YouTube jika mengambil dari video YouTube. Kemudian tuliskan judul di sini jika yakin dengan judul yang sudah disiapkan. Misalnya perangkat keras komputer. Kemudian tekan tombol cari di sini. Akan ditampilkan banyak video terkait dengan perangkat keras komputer, kemudian pilih. Maka video akan disisipkan di sini, geser ke tengah-tengah. Jika videonya dirasa kurang besar, bisa digeser sampai mendapatkan ukuran yang diinginkan. Harap diperhatikan ukuran lebar dan tingginya, agar nanti kalau dilihat antara lebar dan tingginya itu ada kesesuaian. Di sini perlu diperkecil sampai gambar hitamnya itu hilang di sebelah kanan, kiri, atas, bawah. Ya. Jika sudah tidak ada hitam-hitamnya di atas, di bawah, di kanan, di kiri, itu artinya ukurannya antara lebar dan tinggi sudah pas. Bisa digeser ke kanan, ke kiri sampai posisi di tengah-tengah. Tandanya posisi di tengah-tengah adalah di sebelah bawah itu ada garis kecil, di sebelah bawah kanan dan sebelah bawah kiri. Itu cara pertama. Cara kedua, memasukkan video ke dalam Google Site adalah menggunakan link. Umpamanya ini sudah melihat YouTube tentang perangkat keras komputer, kemudian di copy paste link yang ada di atas ini. Boleh dibeginikan. Kemudian klik kanan, salin atau copy. Selanjutnya kembali lagi ke editor dari Google Site tadi. Pilih sematkan dengan URL. Di klik kanan, tempel atau paste atau Ctrl-V sama saja. Maka muncul preview video yang akan disisipkan. Jika sudah betul, maka klik tombol sisipkan. Ini cara kedua. Gambar bisa digeser ke tengah-tengah. Sebelum dipublikasikan, bisa dilihat bagaimanakah tampilannya di dalam HP-nya siswa. Pratinju. Teksnya seperti ini. Gambar, ini videonya. Video cara yang kedua tadi saya taruh di atas. Yang ini video cara yang pertama. Coba disetel di sini.
sudah bisa dimainkan. Huruf dan karakter yang sering kita perlukan Sekarang untuk menyelesaikan atau close lagi untuk melanjutkan. Jika sudah yakin, ini boleh dipublikasikan. Bisa tekan tombol lihat di bagian bawah. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kembali lagi ke sini. Oke, sekarang sudah mendapatkan satu halaman yang isinya adalah teks, kemudian gambar, dan video. Yang lain bisa ditambahkan sendiri sesuai dengan kebutuhan. Ini ada tools, ada alat yang bisa digunakan untuk membuat media pembelajaran yang lebih bagus lagi. Sekarang, supaya bisa interaktif, maka perlu membuat lebih dari satu halaman, supaya ada navigasi yang bisa digunakan untuk interaksi oleh user atau peserta didik. Kita buat terlebih dahulu halaman yang kedua dengan cara tekan tombol halaman di sebelah atas yang awalnya tadi adalah halaman muka. Sekarang tambahkan di sini pada bagian bawah ada tombol tambahkan. Ada pilihan di sini bagian menu, kemudian sematkan halaman penuh, kemudian link baru, halaman baru. Saya memilih yang halaman baru. Dari berpikir komputasional itu, halaman keduanya membicarakan tentang algoritma. Maka di sini saya tulis saja algoritma. Selesai. Halaman kedua boleh dikasih judul algoritma atau yang lain silahkan. Bebas. Saya ganti hurufnya biar kelihatan lebih besar. Roboto tebal. Pada halaman kedua ini tinggal menambahkan saja sesuai dengan kebutuhan. Ini hanya ingin saya tunjukkan bagaimana supaya bisa membuat media pembelajaran interaktif. Interaktif itu siswa bisa berinteraksi dengan aplikasi yang sudah kita buat. Masukkan teks lagi pada halaman ini. Saya akan mengcopy paste dari halaman kedua ini. Langsung semuanya, klik kanan, copy. Kemudian pindah ke halaman sini, klik kanan, tempel. Sudah berpindah di sini, dibuat tebal, hurufnya diperbesar sedikit, kasih tengah-tengah. Kemudian ini digeser ke bawah. Perataannya dibuat kanan kiri. Oke, sudah jadi halaman keduanya. Anggap saja di halaman kedua sudah selesai. Sekarang bagaimanakah membuat tombol-tombol interaktifnya? Kembali lagi ke halaman pertama, halaman muka tadi, supaya siswa bisa berinteraksi di halaman-halaman yang disediakan, maka di sini lakukan pengaturan di halaman mukanya itu. Di bagian atas ini sebenarnya nanti bisa interaktif juga siswa, tetapi jika halamannya banyak maka tentu akan merepotkan. Oleh karena itu, di bagian atas ini perlu kita sembunyikan saja navigasinya. Caranya adalah menghilangkan navigasi dari halaman
yang di atas ini, masuk ke halaman kedua, kemudian klik sebelah kanan ada titik 3 itu, sembunyikan dari navigasi. Maka tombol navigasi di sebelah atasnya sudah tersembunyi. Sekarang pada halaman muka akan kita buat tombol navigasi di bagian bawah. Apakah harus di bagian bawah? Tidak harus. Kebetulan ini saya membuatnya di bagian bawah. Klik tombol sisipkan. Berikutnya pilih tombol. Tombol ini akan saya kasih nama, yaitu lanjut. Karena halaman pertama itu bisanya hanya lanjut. Mau kemana lanjutnya? Tadi sudah ada halaman kedua, tinggal milih saja algoritma. Kemudian sisipkan. Ini saya geser ke tengah-tengah. Tandanya di tengah adalah di bagian bawah itu ada garis kanan kiri, artinya posisi sudah di tengah-tengah. Sekarang menuju ke halaman kedua. Di sini diklik. Jika sudah di halaman kedua, maka siswa itu biar bisa berbalik lagi ke halaman pertama, diperlukan tombol navigasi. Nanti kalau ada halaman ketiga, maka siswa bisa melanjutkan ke halaman ketiga. Supaya ini nanti tombolnya bisa lebih dari satu, saya buatkan lagi satu halaman di halaman ketiga. Ini misalnya halaman 3. Selesai. Oke. Sekarang kembali lagi ke halaman algoritma. Buat tombol kembali dan tombol lanjut. Karena ini posisinya di tengah-tengah. Kalau kembali nanti akan kembali ke halaman muka tadi, halaman 1. Kalau lanjut dia akan ke halaman 3. Sisipkan tombol kembali. Kembali itu nanti akan kembali ke halaman 1 tadi. Pilih halaman muka. Halaman satunya kan halaman muka. Sisipkan. Kembali. Oh, kurang I. Kemudian buat lagi tombol lanjut untuk menuju ke halaman 3. Sisipkan tombol lanjut. Menuju ke, kalau lanjut itu menuju ke halaman 3. Ini sisipkan. Biar posisinya berdampingan, ditarik ke atas. Caranya diklik mouse sebelah kiri, jangan dilepas, geser saja ke atas. Geser lagi supaya agak di tengah-tengah posisinya. Kira-kira begitu. Sekarang kita coba, apakah kalau kembali itu ke halaman 1, kalau lanjut ke halaman 3. Dilihat pratinjunya. Saya kembali dulu. Kembali, sudah betul ke halaman 1. Ini harus ke halaman 2 karena lanjut. Oke, sudah betul, masuk ke halaman kedua. Dari halaman 2 ini, kalau ditekan lanjut, harus ke halaman 3. Kita coba. Lanjut. Sudah betul, halaman 3. Supaya ketika siswa itu di halaman ketiga bisa kembali lagi, kembalinya ada 2 cara. Mau kembali ke halaman kedua atau langsung loncat ke halaman 1. Caranya adalah dibuatkan lagi tombol di bagian bawah. Anggap saja di sini sudah ada teksnya. Di halaman 3 itu saya kasih teks. Anggap saja ini sudah ada isinya. Kemudian di bagian bawahnya dibuatkan tombol kembali ke halaman 2 atau tombol langsung loncat ke halaman 1. Klik tombol. Saya akan membuat ke halaman 2 kembali. Kalau kembali itu cuma dia loncat 1 halaman.
halaman 2, algoritma. Kalau dia langsung ke halaman 1, maka tombolnya adalah tombol home. Ke halaman awal. Halaman awal itu adalah halaman muka. Gini, sisipkan. Klik lagi, jangan dilepas, geser ke sini. Ditengahkan. Di halaman ketiga akan kita coba kembali previewnya, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan. Jika klik tombol kembali akan menuju ke halaman 2, jika klik tombol home maka akan menuju ke halaman awal. Dilihat dari previewnya, ini adalah halaman 3, saya akan menuju ke langsung halaman 1 di home. Ini adalah halaman 1 tadi. Oke, kita menuju ke halaman 3, lanjut, halaman 2, lanjut lagi, halaman 3. Dari halaman 3 ini saya akan kembali ke halaman 2. Caranya menekan tombol kembali, bukan home. Kalau home itu langsung loncat ke halaman 1, tapi kalau kembali itu loncat ke halaman sebelumnya. Sudah, ini adalah halaman 2. Tutup lagi. Jika sudah yakin dengan tombol-tombol yang sudah dibuat, maka di halaman atas ini muncul lagi menu navigasi. Oleh karena itu disembunyikan lagi pada halaman 3 ini. Di sini halaman 3-nya akan muncul. Maka navigasinya disembunyikan saja. Sembunyikan dari navigasi. Oke, publikasikan. Setelah dipublikasikan, supaya peserta didik bisa melihat dari media pembelajaran yang sudah dibuat, maka tautan bisa dibagikan melalui media sosial atau yang lain. Cara mendapatkan tautan dari aplikasi yang sudah dibuat bisa kembali ke halaman pertama. Kemudian pada gambar rantai ini ditekan. Silahkan salin link dengan menekan tombol salin link. Atau boleh secara manual di blok seperti ini sampai selesai. Kemudian klik kanan, salin. Sebenarnya sampai di sini juga tidak apa-apa. Klik kanan, salin. Kemudian nanti dipastekan atau ditempelkan melalui media sosial yang diinginkan. Namun saya akan mencontohkan ini dicoba pada browser, saya tempel di sini. Klik kanan, tempel, enter. Ini adalah tampilan halaman awal dari Google Site yang sudah dibuat sebelumnya. Supaya bagian header ini bisa lebih menarik tampilannya, boleh dilakukan pengaturan di sini pada foto, boleh upload foto yang sudah dimiliki, atau memilih template yang sudah ada di sini. Ada banyak pilihan di galeri, silahkan tinggal memilih salah satu. Saya contoh memilih gambar ini saja. Pilih. Di halaman keduanya juga akan saya lakukan pengaturan. Pilih. Di halaman pertama, supaya nanti tampilannya di HP siswa itu kelihatan lebih modern, ini pada jenis headernya saya pilih sebagai sampul. Jadi nanti tampilan di HP akan seperti ini. Kalau sampul seperti ini, untuk melihat materinya digeser ke atas. Nanti biar kelihatan lebih menarik, yang halaman 1 jenis headernya dibuat sampul.
Tutup dulu. Sekarang di halaman kedua, headernya akan saya ubah juga. Dari tampilan semula, saya pakai pilih saja karena belum menyiapkan foto untuk mengubah jenis headernya. Yang halaman keduanya saya ubah dari gambar ini tadi, saya ubah menjadi ini. Halaman ketiganya diubah lagi pakai ini. Pilih. Sekarang dicoba untuk melihat efeknya dari depan dengan previewnya. Ini halaman 1. Saya geser ke atas menuju ke halaman 2. Lanjut. Bagian headernya sudah kelihatan lebih menarik. Menuju lagi ke halaman 3. Headernya sudah berubah. Close lagi. Sekarang dipublikasikan. Setelah dipublikasikan, supaya peserta didik dapat menggunakan multimedia interaktif yang sudah dibuat, maka peserta didik perlu kita kasih tautan atau linknya dari aplikasi ini. Kembali lagi ke halaman muka, kemudian di bagian atas ini ada rantai, silakan ditekan, kemudian salin link. Hasil salinan link ini boleh dipastekan di grup WhatsApp atau media sosial yang lain, atau apapun yang penting link itu bisa tersampaikan. Untuk menguji coba di browser ini akan saya tempelkan di sini link yang tadi sudah dikopikan. Kemudian tekan enter. Halaman 1 ada videonya, bisa di play. Data memerintahkan komputer untuk menambah Kemudian data baru menuju dan ke halaman sebagainya. kedua. Maka mouse ini Menuju ke halaman 3 untuk menguji coba apakah tombol navigasi media interaktif ini benar-benar interaktif. Kalau kembali ke halaman 2, kalau lanjut ke halaman 3, kalau home kembali ke halaman 1. Alhamdulillah, media sederhana ini sudah berjalan dengan baik dan bisa digunakan oleh siswa. Demikian panduan sederhana ini untuk menjadikan Google Sites sebagai media pembelajaran interaktif, walaupun sebenarnya masih banyak fitur yang bisa ditambahkan dalam video ini, tetapi mengingat waktunya yang terbatas, oleh karena itu silahkan dikembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.